Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran kelima. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA tentang karakteristik planet dalam tata surya. Tata surya merupakan sebuah gugusan yang terdiri atas matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Karakteristik planet-planet yang mengelilingi matahari berbeda-beda berdasarkan keberadaan sabuk asteroid di antara planet Jupiter dan Mars. Planet-planet penyusun tata surya dibagi menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet terdekat dengan matahari sampai sabuk asteroid. Planet-planet setelah sabuk asteroid tergolong planet luar. Nah, berikut ini adalah contoh dari pengelompokan planet dalam dan planet luar. Ini yang dinamakan sabuk asteroid, ya nak? Ini adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini planet paling besar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi, planet sebelum sabuk asteroid ini digolongkan sebagai planet dalam, yaitu planet apa saja tadi? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet setelah sabuk asteroid ini digolongkan sebagai planet luar, yaitu planet apa saja nak? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Paham ya nak? Dan ini merupakan karakteristik dari planet dalam dan planet luar perbedaannya. Yang pertama dari planet anggotanya. Jika planet dalam, anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan anggota dari planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu karakteristik dari skala revolusinya. Jika planet dalam, itu kategorinya adalah cepat. Atau Mars sebagai planet terjauh dari matahari membutuhkan waktu 687 hari. Sedangkan planet luar itu lama skala revolusinya. Jupiter sebagai planet yang terdekat dari matahari membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Itu kalau planet luar. Lalu skala rotasinya, jika planet dalam itu tergolong lambat. Bumi sebagai planet tercepat membutuhkan waktu 23 jam dan 56 menit untuk berotasi. Sedangkan planet luar itu tergolong cepat karena Uranus sebagai planet terlambat membutuhkan waktu hanya 17 jam untuk berotasi. Lalu dari ukuran planet, jika planet dalam itu ukurannya relatif kecil, yaitu Bumi sebagai planet yang terbesar berdiameter 12.756 km. Sedangkan planet luar itu kategori ukuran planetnya relatif besar. Neptunus sebagai planet terkecil berdiameter 49.532 km. Lalu material penyusunnya. Jika planet dalam itu material penyusunnya terdiri dari logam dan batuan, disebut sebagai terrestrial planets. Sedangkan planet luar itu material penyusunnya adalah gas hidrogen dan helium atau yang disebut dengan gas giants. Sedangkan keberadaan cincinnya, jika planet dalam tidak ada planet yang bercincin, sedangkan planet luar semua planetnya memiliki cincin yang mengorbit, tetapi cincin yang paling besar terdapat di planet apa nak? Saturnus, tepat sekali. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menemukan bagian-bagian penting di dalam teks fiksi. Teks fiksi dapat diringkas dalam bentuk diagram. Bagian-bagian penting yang terdapat pada teks fiksi dicatat, kemudian disusun membentuk peta pikiran. Bagian-bagian tokoh penting itu berupa tokoh cerita dan peristiwa yang ada di dalam cerita. Sebagai panduan, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai isi teks tersebut.
Coba kita baca teks berikut ini dengan cermat. Cerita tentang kupu-kupu yang berhati mulia. Di sebuah taman yang cantik, seekor semut kecil berjalan-jalan mengelilingi taman di pagi hari yang cerah. Sungguh hari yang indah untuk menikmati pemandangan taman dan saling menyapa dengan hewan lain. Lalu, kemudian semut melihat ada sebuah kepompong menggantung di salah satu tanaman. Semut kemudian berkata, "Kasihan sekali kamu kepompong, sudah jelek, tidak bisa kemana-mana lagi. Ayo turun dan nikmati taman yang cantik ini." Tapi kepompong tersebut diam saja dan tidak menanggapi semut. Kemudian semut pun lanjutkan jalan-jalannya tanpa menghiraukan kepompong. Suatu hari ketika kecerobohannya, semut jatuh ke dalam kubangan lumpur karena semalam hujan lebat. Karena tidak bisa berenang dan keluar dari lumpur, semut pun berteriak minta tolong. Kebetulan ada seekor kupu-kupu cantik yang melintas dan melihat semut yang sedang kesusahan. Diambilnya ranting kecil, kemudian diulurkan ke arah semut. "Ayo semut, raih ranting ini dan aku akan mengangkatmu keluar dari lumpur." Semut pun meraih ranting tersebut dan berhasil keluar dari jebakan lumpur. Ketika akan berterima kasih kepada kupu-kupu, betapa malunya semut bahwa yang telah menyelamatkannya adalah kepompong jelek yang ia hina tempo hari lalu. Ia pun meminta maaf pada kupu-kupu dan kupu-kupu pun memaafkannya. Oke, siapa tokoh utama dan tokoh tambahannya, nak? Oke, kita bisa ambil dari judulnya, Kupu-kupu yang Berhati Mulia. Walaupun di sini awal mula menceritakan tentang seekor semut, tapi di sini yang menjadi tokoh utamanya adalah kupu-kupu. Sedangkan tokoh tambahannya adalah si semut. Ya, tepat sekali. Lalu pertanyaan keduanya, bagaimana sifat tokoh utama dan tokoh tambahan? Sifat tokoh utamanya bagaimana tokoh utama kupu-kupu tadi? Baik hati. Mengapa baik hati? Dia sudah dihina tapi dia mau menolong si semut yang sedang terjebak di dalam kubangan lumpur. Sedangkan bagaimana sifat tokoh tambahannya, yaitu si semut. Si semut ini sifatnya satu, ceroboh. Kenapa ceroboh? Karena kecerobohannya dia jatuh. Yang kedua, sombong. Dia mengejek si kepompong pada saat kepompong tersebut belum menjadi kupu-kupu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Lalu pertanyaan berikutnya, permasalahan apa yang terdapat pada teks tersebut? Masalahnya apa, nak? Tentang si semut yang sedang terjebak di kubangan lumpur dan tidak ada yang menolongnya. Itu masalahnya ketika dia jatuh ke kubangan lumpur. Lalu bagaimana menyelesaikannya tadi? Dengan cara kupu-kupu meraih ranting atau menemukan ranting, kemudian menjatuhkan di dalam lumpur itu, lalu meminta si semut untuk meraih rantingnya dan diangkat oleh si kupu-kupu. Jadilah kupu-kupu menolong semut itu dari kubangan lumpur. Paham ya, nak? Dari cerita kita bisa membuat pertanyaan sehingga kita tahu apa itu isi di dalam cerita fiksi tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari muatan SBDP tentang akor pada lagu. Akor adalah panduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Perpaduan nada-nada tersebut akan terdengar harmonis. Akor dapat dimainkan secara bersamaan atau serentak atau juga bergantian. Akor atau perpaduan nada-nada ini biasanya sebagai penyerta dan penyatu melodi dalam lagu. Akor terdiri dari beberapa tingkatan. Berikut ini adalah tingkatan dalam akor. Yang pertama, C mayor adalah perpaduan nada antara C, E, dan G. Lalu D minor adalah perpaduan nada antara D, F, dan A. Yang ketiga adalah E minor, adalah perpaduan nada antara E, G, dan B. Sedangkan F mayor adalah perpaduan nada antara F, A, dan C. Lalu G mayor adalah perpaduan nada antara G, B, dan D. Lalu A minor adalah perpaduan nada antara A, C, dan E.
Dan yang ketujuh adalah B diminished atau perpaduan nada antara B, D, dan F. Untuk memudahkan pemain musik atau penyanyi membaca akor, biasanya diberikan simbol. Simbol-simbol pada akor tersebut antara lain berupa simbol angka, huruf, dan juga gambar. Alat musik yang biasa digunakan untuk memadukan nada dalam akor adalah alat musik melodis. Misalnya gitar, piano, organ, ukulele, dan akordeon. Berikut ini adalah contoh akor-akor yang digunakan pada alat musik piano atau juga pianika. Oke, kalian bisa ambil pianika kalian dan kalian buka buku lagu-lagu nasional atau lagu daerah. Di situ terdapat kunci akornya, lalu kalian coba memainkannya dengan akor ini. Jelas ya, Nak? Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.